Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang berbuka ini kembali kita dipertemukan di majelis ta'lim, di majelis ilmu, guna mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi maknanya, mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya. Semoga apa yang kita lakukan menambah kebaikan kita dan keutamaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pelajaran pembahasan tafsir surat Yusuf, kita telah menjelaskan sampai pada ayat yang ke-21, di mana telah kita ceritakan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam pada akhirnya diketemukan oleh para musafir yang melewati sumur, di mana Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya di sana. Tatkala salah seorang dari mereka menurunkan timbanya untuk mengambil air, ternyata Yusuf sudah bergantung di timba tersebut. Maka mereka pun bergembira mendapatkan Yusuf karena ingin menjualnya dan mendapatkan keuntungan dari sana. Dan disebutkan bahwa tatkala hal tersebut diketahui oleh saudara-saudara Yusuf, maka mereka pun menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah, karena tujuan mereka adalah untuk bagaimana bisa menjauhkan Nabi Yusuf dari bapaknya, karena hasad dan kecemburuan mereka terhadap Nabi Yusuf. Iya. Dan pada akhirnya yang membeli Nabi Yusuf adalah seorang pembesar dari negeri Mesir. Dan pembesar ini pun berbuat baik kepada Yusuf, bahkan memerintahkan istrinya untuk memuliakan tempat Nabi Yusuf alaihissalam. Ia melayani Nabi Yusuf dengan baik. Ia berharap dari Yusuf dapat memberikan manfaat atau menjadikannya sebagai anak angkat. Nah, maka dari sanalah Allah Subhanahu wa taala mengajari Yusuf alaihissalam ilmu dan juga bagaimana cara mentakwil mimpi-mimpi manusia. Iya. Maka di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Yusuf pada saat ia sudah dewasa. Nah, itu kita bisa baca dari ayat yang ke-22 di surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin." Dan tatkala Yusuf telah mencapai usia yang cukup dewasa, maka kami datangkan kepada Yusuf hukum dan ilmu. Kami berikan kepada dia hukum dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin.
Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya. Maka di ayat ini Allah menceritakan bagaimana kondisi Nabi Yusuf tatkala berada di rumah Al-Aziz, pembesar Mesir yang telah membelinya, hingga Nabi Yusuf tumbuh dewasa, berada pada puncak kekuatannya, berada pada puncak masa mudanya. Maka di sanalah Allah berikan kepada Nabi Yusuf ilmu dan pemahaman. Allah ajari Nabi Yusuf ilmu dan pemahaman. Maka demikian balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan. Sebagaimana Allah telah berikan hal tersebut kepada mereka-mereka yang berbuat baik, maka Allah juga berikan hal yang serupa kepada Nabi Yusuf karena perbuatan ihsan beliau. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka ini pada hakikatnya hiburan kepada Yusuf dan juga hiburan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang secara umum yang berbuat baik Allah akan balas. Dan balasan Allah kepada orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik, Allah balas di dunia dan di akhirat. Iya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimahumullah, para ulama, para mufassirin berbeda pendapat berapa umurnya atau usianya Nabi Yusuf ketika itu, yakni pada saat Allah mengatakan walamma balagha asyuddahu, tatkala Nabi Yusuf telah mencapai usia yang cukup dewasa. Tidak disebut berapa umurnya. Maka dari sana ulama berbeda pendapat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya perbedaan pendapat tersebut. Ada yang menyebutkan usia Nabi Yusuf ketika itu 18 tahun. Ada yang menyebut 20 tahun. Dan ada yang menyebut usianya 33 tahun. Usianya 33 tahun. Ada perbedaan pendapat. Iya, wallahu alam berapa jumlah atau usia Nabi Yusuf pada waktu itu, karena memang tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan akan hal tersebut. Akan tetapi yang kita bisa jadikan sebagai patokan di sini bahwa tatkala itu Nabi Yusuf berada pada puncak kekuatannya, puncak kedewasaannya, puncak usia mudanya. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf dua hal, ilmu dan juga disebutkan hukman, hukum, pemahaman. Sebagian mufassir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hukman di sini adalah kenabian, yakni Allah menjadikan Nabi Yusuf sebagai seorang nabi di usianya itu. Jadi Nabi Yusuf, beliau bukan menjadi nabi dari kecilnya, tidak. Beliau tidak menjadi nabi di usia anak-anak, akan tetapi beliau menjadi nabi ketika sudah mencapai usia dewasa. Iya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW itu dijadikan nabi dan rasul, usianya berapa ketika itu? Hah? Berapa? Usianya nabi ketika diangkat menjadi nabi dan rasul berapa? Hah? 40 tahun. Usianya 40 tahun. Jadi bukan dari semenjak anak-anak, tetapi di usia 40 tahun. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf juga demikian. Allah angkat dia menjadi nabi dan rasul
di usianya ketika sudah mencapai dewasa. Wallahu alam berapa umur tepatnya, karena tidak ada riwayat yang sahih menyebutkan hal tersebut. Nah, kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Di sini terdapat keutamaan orang-orang yang berbuat ihsan. Allah sebutkan dalam Quran, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan orang yang berbuat baik kecuali kebaikan yang semisalnya juga. Alladzina ahsanul husna wa ziyadah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, baginya surga dan ada tambahan lagi. Tambahan di sini adalah melihat wajahnya Allah. Dan juga Allah menyatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya. Maka ini perbuatan ihsan, dan orang-orang yang berbuat ihsan akan dibalas di dunia sebelum dibalas di akhirat nanti. Apa makna ihsan? Ihsan itu maknanya terkadang bisa bermakna berbuat baik secara umum. Ihsan artinya berbuat baik. Dia masdar dari ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya berbuat baik. Dan ihsan juga bisa diartikan orang yang beramal sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Orang yang beramal sesuai dengan petunjuknya Nabi, yang ia awali dengan keikhlasan. Yang dia awali dengan keikhlasan. Makanya ketika menafsirkan ayat itu, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menguji kalian dengan kematian dan kehidupan. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa yang paling ahsan amalnya. Dan paling ahsan amalnya, paling baik maksudnya, kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlasnya dan paling sesuainya dengan petunjuk Nabi. Jadi ihsan diartikan beramal dengan ikhlas dan sesuai tuntunan atau petunjuknya Rasulullah. Itu ihsan. Dan terkadang juga ihsan bisa bermakna seperti yang ditafsirkan oleh Nabi sendiri dalam hadis Umar bin Khattab, dikenal dengan hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya apa itu ihsan, maka jawabannya Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tak mampu melihatnya, maka yakinilah Allah melihatnya. Itu ihsan. Nah, maka bagi orang yang berbuat ihsan, Allah balas dengan balasan yang terbaik. Iya. Dan ihsan itu kata ulama adalah derajat yang paling tinggi, tingkatan tertinggi dari tingkatan-tingkatan agama. Ada 3 tingkatan agama: Islam, iman, dan ihsan. Paling tingginya ihsan. Iya. Maka ini dari faedah yang kita bisa ambil dari ayat ke-22 ini. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menyebutkan ujian besar yang menimpa Nabi Yusuf, yaitu ujian digoda oleh seorang wanita yang menginginkan dirinya. Iya, wanita ini konon disebut dengan nama Zulaikha. Orang kita sebut Siti Zulaikha. Di ayat yang ke-23
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, anak-anak diam ya. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita yang tinggal di rumahnya, dan wanita yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Nabi Yusuf, dan wanita yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya itu menggoda Nabi Yusuf an nafsihi, kepada dirinya, agar Nabi Yusuf menyerahkan dirinya, wa ghallaqatil abwaba, dan dia wanita tersebut telah menutup pintu-pintu rumahnya, wa qalat, dan dia berkata, hai talak, kemarilah, mendekatlah kepadaku. Qala ma'adzallah, maka Nabi Yusuf berkata, memohon perlindungan kepada Allah, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Tuanku telah berbuat baik kepadaku, innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang berbuat kezaliman. Ini ayat yang ke-23 dari surat Yusuf. Ini salah satu ujian baru. Setelah ujian pertama sudah dilewati oleh Nabi Yusuf, ujian berikutnya yang juga tidak kalah besar ujian ini menimpa Nabi Yusuf alaihi salam, di mana beliau digoda oleh Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz yang konon namanya Siti Zulaikha. Dipanggil Nabi Yusuf dengan panggilan kasih sayang, kelembutan, dengan nada menggoda Nabi Yusuf, dalam keadaan Nabi Yusuf memang tinggal di rumah wanita tersebut karena dia juga majikannya. Nah, maka wanita ini menginginkan diri Nabi Yusuf. Karena apa? Karena syahwat yang besar yang ada pada dirinya. Ia tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Ia telah jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka ia ingin melakukan perbuatan keji dan nista kepada Nabi Yusuf. Maka dia melakukan upaya dan usaha untuk itu. Dia tutup pintu-pintu rumahnya. Dia tutup dengan sangat rapat supaya tidak ada orang yang tahu. Setelah itu dia panggil Nabi Yusuf, yakni wanita ini yang memang menggoda Nabi Yusuf. Ia ingin berbuat zina dengannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf. Beliau nabi dan rasul Allah, tidak semudah itu tergoda. Bahkan beliau mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, aku mengambil perlindungan kepada Allah, aku berlindung dari godaan syaitan yang telah mengajak kamu, yang telah membuat kamu tertarik denganku untuk melakukan perbuatan maksiat ini. Dan aku tidak mau berkhianat kepada tuanku sendiri, ini suaminya. Kenapa? Karena tuanku yang tidak lain adalah suamimu, dia telah berbuat baik, memperlakukanku dengan baik. Apakah ini balasanku kepadanya? Tidak mungkin. Ini alasan Nabi Yusuf. Selain beliau meminta perlindungan kepada Allah, yakni ada rasa takut kepada Allah, kemudian beliau menyebutkan alasan kedua, tidak pantas bagiku untuk berbuat begini. Karena tuanku sudah berbuat baik kepadaku, masa aku balas dengan hal yang buruk? Iya, aku tidak mungkin bermaksiat, mengkhianati tuanku, apalagi kepada istrinya sendiri.
Maka beliau menyebutkan, innahu la yuflihul zalimun, orang zalim itu tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana ujian yang menimpa Nabi Yusuf, digoda dan dirayu oleh wanita yang merupakan majikannya sendiri, agar Yusuf mau menyerahkan dirinya kepada wanita tersebut dengan melakukan usaha dan upaya untuk hal tersebut. Iya. Dan kalau kita lihat di sini, Allah menyebutkan dengan lafaz rawadat dengan wazan fa'alat. Dimaklumi dalam bahasa Arab, fi'il yang berwazan fa'ala yufa'ilu, rawada yurawidu, itu ada makna musyarakah sebenarnya, yakni saling, ada makna saling. Kalau orang Arab bilang qatala, membunuh, tapi qatala saling membunuh, berperang. Sahama, dia saling menawar satu sama lain. Jadi ada bermakna saling. Padahal kalau kita lihat dalam ayat ini, yang menggoda bukan Nabi Yusuf. Mereka tidak saling baku menggoda, tidak. Tapi Nabi Yusuf justru yang digoda oleh wanita tersebut. Tetapi kenapa disebutkan dengan makna rawadat, seakan-akan mengisyaratkan ada saling menggoda satu sama lain, padahal yang menggoda adalah perempuan itu, bukan Nabi Yusuf. Kata para ulama, betul memang yang menggoda adalah perempuan itu, Yusuf tidak. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam, saking tampannya beliau diam saja, itu seakan-akan sudah menggoda. Nah, itu maknanya. Beliau diam, tidak melakukan apa-apa, tapi diamnya beliau saking tampannya itu sudah menjadi godaan sendiri bagi wanita. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya, makanya disebut dengan rawadathu. Nah, maka ini menjadikan Zulaikha menjadi tergila-gila dengan Nabi Yusuf dan sangat tergoda dengan Nabi Yusuf. Terlebih lagi Zulaikha ini sangat sering melihat Nabi Yusuf mondar-mandir di rumahnya, sering terlihat. Kemudian Zulaikha ini juga bukan wanita sembarangan, dia juga wanita yang sangat cantik jelita, istrinya Al-Aziz ini. Nah, dan kita bisa lihat bagaimana usaha Zulaikha untuk menggoda Nabi Yusuf. Dia tutup semua pintu dengan lafaz wa ghallaqat. Maknanya dia menutup dengan sungguh-sungguh semua pintu sehingga tak mungkin bisa dibuka dengan mudah. Itu maknanya. Atau bisa juga bermakna semua pintu di rumah itu itu ditutup semuanya, tidak ada yang terbuka. Ini menunjukkan rumahnya Zulaikha, karena rumah orang kaya, rumah pembesar, biasanya dari ciri rumah orang kaya itu pintunya bukan satu aja. Kalau mungkin rumah kita pintunya satu, kalau orang kaya itu kadang dia bikin rumah pintunya banyak. Ada pintu di depan, pintu di samping, pintu di belakang, ada pintu rahasia, ada pintu bawah tanah, banyak pintunya. Nah, ini Zulaikha sudah persiapkan semua pintu tertutup. Artinya apa? Sudah betul-betul direncanakan, ya kan? Sudah betul-betul direncanakan, bukan tergoda sesaat, sudah direncanakan. Makanya pintu-pintunya sudah ditutup. Nah, pintu-pintunya sudah ditutup. Iya. Kemudian apa? Ketika itu Zulaikha sudah bersiap-siap. Ya, maksudnya dia sudah berdandan secantik mungkin. Ya, disebutkan bahwa Zulaikha ini tidak berdandan saja sudah cantik.
apalagi dia berdandan. Nah, maka dia menggoda Nabi Yusuf dengan kecantikannya, dan dia merayu dengan suaranya, mengatakan, "Hai talak, wahai Yusuf, datanglah kepadaku, mendekatlah kepadaku." Nah, maka dengan godaan tersebut Nabi Yusuf meminta perlindungan kepada Allah, karena tentunya beliau juga seorang laki-laki yang normal. Digoda oleh wanita cantik seperti itu, tidak cukup hanya mengandalkan dirinya saja, tetapi apa? Meminta perlindungan kepada Allah. Nah, terlebih lagi kata para ulama, Nabi Yusuf ketika itu berada pada usia yang sangat muda. Jadi maklum ya, anak muda itu berada pada puncak syahwat yang tinggi, ya kan? Anak muda. Nah, dan apa namanya, ketika itu ya maaf aja, tidak ada penyalurannya. Beliau tidak punya istri, beliau tidak punya budak. Beda kalau orang tua kan, orang tua ya, namanya orang tua sudah melemah. Nah, tidak seperti anak muda. Makanya kata disebutkan dalam hadis kan, bahwa kalau orang tua berzina itu lebih besar dosanya ketimbang anak muda. Anak muda besar juga dosanya, tapi kalau orang tua yang berzina lebih besar lagi. Harusnya dia sudah ingat mati, nah ini masih mau berzina lagi, lebih besar dosanya. Nah, kemudian Nabi Yusuf orang asing di situ, bukan orang Mesir. Beliau dari Palestina, ya kan, ke Mesir. Yusuf juga tinggal di rumahnya itu, ya. Kemudian wanita ini sangat cantik jelita, digoda seperti itu. Subhanallah. Akan tetapi Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam, dan beliau tidak tergoda dengan hal tersebut. Bagaimana kisah kelanjutannya? Ya, tidak sampai di sini godaan Zulaikha kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau juga melakukan upaya-upaya yang lain. Naam, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan Nabi Yusuf, walaupun ya dengan hal tersebut beliau harus menanggung ya ujian dan cobaan yang lain. Kisah selanjutnya akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang. Biidznillah taala, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.